Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji mata kuliah riset operasi, aplikasi kuantitatif, analysis for management. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pendahuluan riset operasi. Namun sebelum kita lanjut, adik-adik diharapkan untuk menekan tombol like dan subscribe. Ya. Pendahuluan. Riset operasional atau sering disingkat dengan riset operasi merupakan terjemahan bahasa Inggris dari operation research dan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung kepentingan dan latar belakang disiplin ilmu. Ada yang menganggap bahwa riset operasi itu adalah sebuah teknik analisis kuantitatif. Selain itu juga ada yang menganggap riset operasi itu sebagai scientific method atau metode ilmiah sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Arkoff dan Arnold mengemukakan definisi riset operasi, yaitu aplikasi teknik-teknik metode ilmiah dan sebagai peralatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang melibatkan sistem-sistem dan juga sebagai sistem kontrol dari operasi dengan penyelesaian atau solusi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Definisi riset operasi yang lain ada beberapa yang coba saya angkat. Yang pertama, riset operasi atau manajemen sains merupakan aplikasi dari metode-metode atau teknik-teknik dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya alternatif pemecahan masalah secara optimum. Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem-sistem besar berupa manusia, mesin-mesin, bahan-bahan, uang di dalam bidang industri, perdagangan, sektor negara, dan pertahanan. Istilah riset operasi sering diasosiasikan dengan penggunaan teknik-teknik matematik untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Meskipun matematika dan model matematis merupakan inti riset operasi, pemecahan masalah tidaklah sekedar mengembangkan dan pemecahan model-model matematis. Secara spesifik, masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor manusia di hampir setiap lingkungan keputusan. Riset operasi didefinisikan oleh Starr sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan sehari-hari sehingga akhir permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Manajemen sains. Manajemen sains merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model. Pendekatan ini berhubungan dengan model-model logika matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem-problem atau masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Penggunaan model-model tersebut didasarkan pada sebuah sikap ilmiah terhadap fenomena manajemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan pengamatan. Yang kedua, perumusan model. Tiga, pengujian model yang bersangkutan. Dan yang keempat, penerapan. Ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan dalam riset operasi atau manajemen sains. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah observasi dan pengamatan. Pada tahap ini analisis mengadakan penelitian. Dalam tahap ini analis atau orang yang melakukan analisis mengadakan penelitian terhadap situasi yang dihadapi untuk merumuskan problem atau masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap sebuah fakta dan hubungan-hubungan problem atau masalah yang ingin dicari solusinya. Tahap yang kedua adalah perumusan model. Setelah dilakukan observasi dan pengamatan,
Konstruksi model merupakan hasil dari identifikasi terhadap hubungan antara variabel-variabel yang ada dan batasan-batasan yang bersangkutan dengan problem yang ada. Sistem-sistem informasi atau model tersebut dapat berupa grafik, peta arus, peta organisatoris, laporan statistik. Setelah kita buat sebuah perumusan model, kita buat pengujian model yang bersangkutan. Model diuji berulang kali sebelum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Fungsi pokok dari model adalah kemampuan prediksinya dan data yang dikumpulkan serta dimanipulasi melalui model tersebut guna menguji efektivitasnya. Berdasarkan hasil pengujian, analis atau orang yang melakukan analisis dapat melakukan modifikasi untuk menyempurnakan model. Calloway menyatakan dua hal yang dapat dilakukan dalam menyempurnakan model, yaitu yang pertama building model, membangun hubungan model lain, dan yang kedua adalah trimming teori, mereduksi teori atau hubungan. Dan setelah menguji model dan model sudah layak untuk digunakan, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu penerapan. Model tersebut diterapkan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen dalam rangka pengambilan sebuah keputusan. Tahapan-tahapan penerapan analisis kuantitatif. Tahapan atau langkah-langkah dalam penerapan teknik analisis kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Di dalam tahapan perumusan masalah ini, pihak manajemen harus menentukan variabel-variabel mana yang merupakan decision variabel, variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, batasan-batasan, sasaran-sasaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah konstruksi model. Pada tahap ini manajemen perlu menentukan waktu kapan model akan digunakan, data input dan output, elemen-elemen statis dan dinamis, hubungan-hubungan ilmu pasti antar elemen. Yang ketiga, perbaikan analisis. Tahap ini pihak manajemen perlu memilih metode-metode pemecahan lain, analisis sensitivitas, perubahan model dan model yang realistis. Dan yang keempat, implementasi dan penambahan. Pada tahap ini manajemen perlu mengidentifikasi dari sejak awal pelaksanaan proyek orang-orang yang berkepentingan atau stakeholder, pendampingan dan penyesuaian keadaan yang berubah. Ini sesuatu yang berbeda, tapi dengan tahapan yang hampir mirip dengan manajemen sains. Manajemen sains tadi kita ketahui ada 4 tahapan: observasi dan pengamatan, perumusan model, pengujian model yang bersangkutan, dan penerapan. Sementara tahapan penerapan analisis kuantitatif juga 4: merumuskan perumusan masalah, konstruksi model, perbaikan analisis, dan implementasi dan penambahan. Perkembangan riset operasi. Riset operasi muncul saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua, ketika sekelompok pakar ahli yang bertugas untuk memecahkan masalah pencapaian hasil yang optimal bagi operasi militer. Riset operasi ini berasal dari operasi militer yang dilakukan pada Perang Dunia Kedua. Tentara Angkatan Udara Inggris ini menghadapi masalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka dan terbatas untuk menyelesaikan berbagai problem operasi militer. Berdasarkan riset operasi, maka ditemukanlah cara penentuan pola terbaik untuk satu konvoi kapal dan kecepatan optimum guna mengoperasikan senjata-senjata yang dimiliki. Setelah Perang Dunia berakhir dan melihat keberhasilan dari riset operasi militer, maka kalangan industri tertarik pada bidang ini. Ini awalnya berasal dari kegiatan Perang Dunia Kedua.
pada operasi militer, di mana para tentara berusaha untuk menyuplai atau mendistribusikan peralatan-peralatan perang untuk operasi perang tertentu. Dan setelah Perang Dunia Kedua, operasi militer ini digunakan untuk di kalangan industri guna mempermudah kegiatan-kegiatan operasi-operasi yang dilakukan oleh industri tersebut. Pertumbuhan industri dan teknologi yang pesat membawa dampak kepada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan organisasi-organisasi industri tumbuh dan berkembang sedemikian rupa yang mengakibatkan kondisi lingkungan bisnis semakin dinamis dan kompleks. Riset operasi juga berkembang dengan pesat dan banyak memberikan kontribusi kepada para decision maker, pengambilan sebuah keputusan. George Dantzig mengembangkan metode simplex dan matriks untuk memecahkan masalah-masalah dalam program linear sebagai salah satu teknik riset operasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Manfaat riset operasi sendiri sangat berguna bagi para decision maker atau pengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah pengalokasian sumber daya yang langka dan terbatas, kemudian mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai macam operasi atau kegiatan dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit. Teknik-teknik riset operasi ada 5. Teknik-teknik riset operasi yang paling banyak digunakan dalam ilmu manajemen antara lain linear programming, program linear, berupa metode grafik, metode simplex, dan penyimpangan dari bentuk standar. Yang kedua, metode transportasi. Situ ada metode stepping stone, metode modified distribution, dan Vogel's approximation method. Yang ketiga, decision theory, problem keputusan. Keempat, network planning atau critical, di dalamnya adalah critical path method, metode algoritma, perpendekan waktu proyek, penaksiran jangka waktu dan biaya proyek. Yang kelima, perencanaan kebutuhan bahan, economic order quantity, reorder point, model penyeimbangan biaya total, dan buffer stock. Salah satu teknik analisis yang sering digunakan dewasa ini telah berkembang teknik-teknik analisis dengan menggunakan paket program Quantitative Analysis for Management atau QM program versi 2.1. Terima kasih. Selamat belajar, dan saya kembali ingatkan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.